Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke materi wakaf dan juga wasol. Ada yang tahu apa itu wakaf dan apa itu wasol? Nah, hari ini kita akan membahas itu. Dimulai dari wakaf terlebih dahulu. Wakaf itu secara bahasa artinya berhenti sementara. Berdasarkan kaidah ilmu tajwid, secara istilah wakaf itu berarti menghentikan bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas sejenak atau langsung menghentikan bacaan. Nah, itu pengertian dari wakaf. Ada juga yang memaknai wakaf dengan menghentikan bacaan sejenak baik di akhir maupun pertengahan ayat. Jika kita membaca Al-Quran, terdapat tata cara bagaimana kita ketika ingin berhenti saat membaca ayat dan tidak boleh sembarang berhenti di mana saja, karena tidak boleh berhenti di sembarang tempat karena semua itu terdapat aturan. Nah, wakaf ini ada bermacam-macam. Wakaf ini terbagi menjadi dua bagian. Dua bagian ini didasarkan pada niat pembaca Al-Quran saat menghentikan bacaan Al-Quran tersebut. Yang pertama ada namanya wakaf idtirori, yakni menghentikan bacaan pada ayat yang belum sempurna ketika dalam keadaan terpaksa, baik karena kehabisan nafas, karena lupa, karena bersin, batuk, dan sebab-sebab lainnya. Kemudian yang kedua ada wakaf ikhtiyari. Wakaf ini biasa juga disebut wakaf ijtihad, yakni jika seorang pembaca Al-Quran sesuai pilihan dirinya karena pemahamannya atas kaidah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, wakaf ini dibagi lagi dalam 8 macam. Banyak sekali ya macam-macam dari wakaf ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama namanya ada wakaf tam, yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat dari segi makna dan lafalnya tidak berkaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Kemudian yang kedua ada wakaf kafi. Wakaf pada suatu kalimat yang dibaca sempurna tanpa melakukan pemotongan kalimat di tengah ayat dan tidak memiliki ikatan lafaz dengan kalimat sesudah atau sebelumnya, namun memiliki kaitan dari segi maknanya. Kemudian yang ketiga ada wakaf hasan. Wakaf hasan ini yakni menghentikan bacaan Al-Quran pada ayat yang susunan kalimatnya sudah sempurna. Kemudian yang keempat ada wakaf qobi. Wakaf qobi ini menghentikan bacaan Al-Quran pada tengah ayat atau ayat yang tidak sempurna sehingga berpengaruh pada arti dan kandungan ayat. Wakaf ini harus dihindari. Kemudian yang kelima ada wakaf bayan. Wakaf bayan ini menghentikan bacaan Al-Quran pada suatu kalimat, suatu ayat yang masih ada keterkaitan antara lafaz sebelum dan sesudahnya. Karena keterkaitan itu sehingga lafaz sesudahnya tidak dapat dimengerti tanpa lafal sebelumnya. Kemudian ada wakaf jaiz. Menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat dalam sebuah ayat dan lafal yang datang setelah berhenti membaca itu bisa dijadikan awal bacaan tanpa mengurangi arti dan maksud dari kalimat. Yang ketujuh ada wakaf salih. Wakaf salih ini menghentikan bacaan pada sebuah kalimat karena lafaz ayat sesudahnya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan ada wakaf mafhum. Wakaf mafhum ini menghentikan bacaan Al-Quran pada kalimat yang sempurna baik dari segi lafaz maupun arti ayat sehingga kalimat tersebut bisa dijadikan awal bacaan tanpa merusak arti dan maksud ayat. Kemudian oke, selanjutnya ada tanda-tanda wakaf. Nah, tanda wakaf yang seperti ini merupakan wakaf mutlak, yang berarti lebih utama berhenti daripada dilanjutkan membaca. Kemudian yang kedua ini adalah wakaf lazim. Wakaf ini wakaf wajib berhenti. Selanjutnya ini merupakan wakaf jaiz, boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Nah, ini wakaf waslu ula, lebih utama lanjut tanpa berhenti. Kemudian ini wakaf mustahab, lebih utama berhenti pada tanda wakaf.
Selanjutnya wakof wakfu ula. Wakfu ula ini berhenti lebih utama daripada lanjut. Nah, ada juga wakof mujawaz. Meski boleh berhenti, namun lebih utama dilanjutkan membaca. Selanjutnya ada wakof murahas. Lebih utama terus, namun boleh berhenti ketika darurat, ketika kehabisan napas, batuk, atau panjangnya ayat. Boleh berhenti. Kemudian ada wakof qobih. Ini lebih utama terus tanpa menghentikan bacaan. Nah, ini ada wakof mutabiqun a'lama qablahu. Jika ada tanda ini, maka cara membacanya disamakan dengan wakof sebelumnya. Nah, ini wakof la wakfu, dilarang berhenti, dan jika berhenti harus diulang lagi bacaannya. Namun, jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang membolehkannya berhenti, maka boleh. Kemudian ini namanya wakof mu'anakoh. Wajib berhenti di salah satu tanda, baik yang awal maupun akhir. Boleh di awal, di akhir itu boleh. Kemudian ada saktah. Saktah ini menghentikan bacaan dengan menahan napas sejenak sekira 2 harokat pada kata yang ditandai saktah atau dengan huruf sa, kemudian langsung disambungkan pada kalimat selanjutnya. Nah, itu tadi ada tanda-tanda dari wakof. Oke, nah itu tadi tanda-tanda wakof. Ini kita kasih contoh satu dari tanda wakof. Ada wakof lazim di sini. Ibu kasih contohnya. Contohnya ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Nah, itu wakof jaiz yang boleh berhenti ataupun boleh melanjutkan. Itu tadi ibu lanjutkan. Atau boleh juga seperti ini. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Shadaqallahul azim. Nah, itu dia salah satu contohnya. Jadi, ketika di sininya wakof lazim wajib berhenti, berarti harus berhenti. Wakof wasu'usla lebih utama lanjut tanpa berhenti, maka dicoba untuk dilanjutkan. Seperti itu ya. Mungkin itu materi dari wakof. Selanjutnya ada tentang apa? Wasol. Betul, wasol ini secara bahasa berasal dari kata waslun yang artinya sambung, menyambung, atau terus. Sementara secara istilah ilmu tajwid, wasol adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda wakof yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak mengambil napas, atau dengan kata lain menjambung ayat satu dengan ayat yang lainnya dengan cara sebagai berikut. Ada cara-caranya. Yang pertama, cara membacanya disambung dengan harakat akhir pada ayat pertama. Tetap dibaca apa adanya jika berharakat fathah, kasroh, atau doma. Contohnya, nih, dibacanya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua, ditambahkan nun dengan harakat kasrah jika akhir kata yang akan disambung berharakat fathatain, kasrohtain maupun domahtain. Nah, seperti ini cara membacanya, cara wasolnya. Qul huwallahu ahadinillahus somad. Seperti itu cara membaca wasol. Jadi kita menyambungkan ayat yang awal ke ayat yang selanjutnya. Ada disambungkan, ada yang bisa langsung disambungkan, ada yang perlu memerlukan bantuan huruf nun yang kasroh, seperti itu. Nah, itu tadi materi dari wakof dan juga wasol. Kemudian oke, baik, materi yang telah Ibu sampaikan telah selesai. Selanjutnya kita baca dulu doa kifaratul majlis sebelum menutup
pembelajaran kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajarannya sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu dapat bermanfaat bagi kalian, dan kelas yang kita jalankan tadi itu menjadi amal ibadah bagi kita, menjadi berkah bagi kita. Terima kasih kepada anak-anak yang telah memperhatikan Ibu selama pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anak.